misalnya PCNU se-Solo Raya, kemudian PCNU Wonogiri, dan lain-lain. Mereka secara tegas dalam acara keagamaan, terutama menyangkut Nahdlatul Ulama, mereka tidak mengundang penceramah dari kalangan habaib. Adanya desas-desus perputaran uang sekian juta bagi siapa yang mau dan berani merosting Gus Fuad Pleret, atau merosting Kiai Imad, atau merosting Tubagus Mugi, atau merosting KRT Fakih, itu ternyata santer dan ramai menjadi perbincangan di media sosial ya. Dan tentang nominalnya itu tepatnya berapa kita juga belum tahu, dan yang mentransfer siapa itu juga masih menjadi penelitian. Tapi hal itu memang sangat masuk akal, karena faktanya kalau soal polemik nasab itu kan hingga saat ini para habaib tidak bisa membantah tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bandani, yang berarti memang mereka para habaib tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Nah, disitulah rakyat di negeri ini sudah banyak yang paham, sudah banyak yang tahu. Makanya untuk menyelamatkan mereka dan agar rakyat itu kembali percaya kepada mereka lagi, ya mungkin caranya seperti itu. Jadi menggerakkan orang atau menggerakkan YouTuber agar menyerang balik kepada orang-orang yang selama ini membahas nasab Ba'alawi. Ya tujuannya agar memulihkan kepercayaan rakyat kepada mereka lagi. Mungkin tujuannya seperti itu. Tapi entahlah, yang jelas sekarang ini polemik nasab Ba'alawi itu memang lagi rame-ramenya. Dan kalau kita lihat sudah banyak rakyat yang paham dan sudah banyak rakyat yang tahu kalau habaib itu memang bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Dan langkah yang jelas dan tegas sudah dilakukan oleh beberapa PCNU, misalnya PCNU se-Solo Raya, kemudian PCNU Wonogiri, dan lain-lain. Mereka secara tegas dalam acara keagamaan, terutama menyangkut Nahdlatul Ulama, mereka tidak mengundang penceramah dari kalangan habaib. Nah, ini adalah sebuah langkah nyata yang harusnya diikuti oleh PCNU lain yang ada di Indonesia ini. Dan ini baru langkah awal. Tapi kalau kita lihat dari kalangan habaib sendiri, itu kan tidak ada yang mengklarifikasi atau tidak ada yang meminta maaf kepada masyarakat di negeri ini, atau apa ya istilahnya itu bertabayun, itu kan tidak ada. Tapi mereka kalau kita lihat itu masih kelihatan jumawa dan masih merasa benar, merasa hebat, dan merasa memiliki ras atau kasta lebih tinggi daripada orang-orang pribumi Nusantara. Nah, ini yang sangat disayangkan oleh rakyat di negeri ini. Padahal kalau mereka itu sudah mau mengakui atau mau berdeklarasi atau menyatakan diri kalau mereka bukanlah keturunan Kanjeng Nabi, ya mungkin rakyat di negeri ini akan memaafkan mereka. Selama mereka tidak akan berulah lagi, tidak akan membuat onar lagi, atau membuat kekacauan yang sekiranya bisa membahayakan persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia ini. Tapi kalau mereka itu tidak mau mengakui itu, ya tentu saja rakyat tetap akan menuntut bukti dari mereka bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Namun sebagaimana kita lihat, hingga saat ini mereka juga tidak bisa menunjukkan bukti itu. Itu artinya mereka para habaib itu memang bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian kalau soal orang-orang tua zaman dahulu, kok tidak ada yang bilang bahwa habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi? Ya mungkin ketika itu sebenarnya mereka sudah paham, sudah tahu, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan mereka sehingga tidak menyampaikan hal tersebut. Karena mungkin di masa orang tua kita atau di masa kakek kita, apa yang dilakukan oleh para habaib ini mungkin belum begitu mencolok ya. Artinya mereka mungkin masih biasa-biasa saja, masih datar-datar saja, masih sopan dengan orang pribumi dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka orang-orang di Nusantara tahu bahwa habaib ini bukan dzurriyyah Nabi, kalau mau menyampaikannya ke masyarakat umum itu mungkin masih ada perasaan pekewoh atau mungkin perasaan tidak enak dan lain sebagainya. Tapi sekarang ketika beberapa oknum habib itu secara terang-terangan menunjukkan karakter atau sikap atau sifat
yang bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi, ya disitulah rakyat kemudian menuntut dan mempertanyakan tentang keabsahan mereka. Kemudian dengan adanya tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu memperkuat dugaan bahwa mereka memang bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian selanjutnya juga berdasar tes DNA sebagaimana berita yang beredar yang sudah dilakukan oleh beberapa oknum Habib, ternyata haplogrupnya itu juga G. G itu bukanlah Arab, tapi G itu diidentifikasi sebagai Yahudi Askenazi. Dan itu harusnya itu diklarifikasi atau dijelaskan kepada rakyat di negeri ini agar banyak yang paham dan banyak yang tahu, sehingga nanti akhirnya itu masyarakat itu tidak dibohongi lagi, tidak ditipu lagi oleh kelakuan oknum Ba'alawi yang jelas-jelas bukan dzurriyyah Nabi tapi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, dan dalam pengakuan itu dimanfaatkan untuk memanipulasi umat, untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan klan dan lain sebagainya. Itu kan sama saja merendahkan harga diri atau sama saja itu mencoreng nama baik Kanjeng Nabi, karena di situ dia mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, tapi dalam kelakuannya sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi.